Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat, semangat, pintar. Kita harus selalu semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3. Anak-anak biasa bermain kan? Ya, bermainnya di mana? Di lingkungan rumah, di sekolah, pada waktu istirahat. Lingkungan rumah itu apa saja ya anak-anak? Iya, ada sungai, ada pinter, ada pasar, ada rumah, ada musola. Nah, kalau bermain harus hati-hati. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan bimbingan guru, anak-anak dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Yang kedua, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, anak-anak dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda. Terus, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, anak-anak dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang seterusnya, dengan mengamati contoh, anak-anak dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, karena di lingkungan rumah ada sungai, maka Bu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Judulnya Lagu Berdayung. Syair dan lagu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Bisa dimulai ya. Ya, 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Pintar. Anak-anak, di sini kita akan belajar tekanan nada. Ada 2 ya. Yang pertama, tekanan nada kuat. Yang kedua, tekanan nada lemah. Yang diberi garis warna biru melengkung ini tandanya tekanan nada lemah. Kalau yang ada garis merah ini merupakan tanda tekanan nada kuat. Sudah paham ya anak-anak? Lanjut. Amatilah gambar berikut. Anak-anak harus mengamati. Ini gambar apa ya? Ini ada teka-teki. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo dipikirkan, apakah benda tersebut?
Kira-kira apa ya yang bisa digunakan untuk menulis? Bisa dibentuk. Pinter, itu benda kertas. Nah, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan. Ayo menulis. Jawablah dengan huruf tegak bersambung. Kalian harus menjawab dengan huruf tegak bersambung seperti yang kemarin Ibu ajarkan ya. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Apa anak-anak? Kertas, betul. Yang kedua, apakah kamu memiliki benda tersebut? Punya apa tidak? Punya, betul. Bagaimana bentuknya? Oh, kotak. Ada yang segi 4. Apa kegunaannya? Untuk menulis, pintar. Nah, setelah menulis, kalian membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini teksnya, kalian harus membaca atau membaca bersama-sama dengan bu guru. Ayo, benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas akan jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, dari teks tadi, dari bacaan tadi, anak-anak harus mencari makna kata-kata berikut ini. Yang pertama, halus. Halus maknanya apa, anak-anak? Lembut, pintar. Kasar. Kasar artinya kasar atau tidak halus. Basah, ayo basah apa? Mengandung air atau barang cair. Tetap. Tetap artinya tidak berpindah-pindah. Yang terakhir, berubah. Berubah artinya berbeda dari sebelumnya. Pintar. Terus tadi ada benda kasar, contohnya batu. Ini ada gambar batu di dalam kotak. Ayo diamati dulu. Ada berapa kotak? Yang atas ada 3. Di dalam kotak terdapat 4 batu. Terus yang ini terdapat kotak yang kedua terdapat 4 batu. Yang ketiga terdapat 4 batu. 4 batu ini ditulis 4. Yang kedua juga ditulis 4. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada berapa kotak anak-anak? Ada 3, pintar. Tadi kita sudah belajar tentang benda kasar. Contohnya batu. Ini batu. Dalam kotak terdapat 4. Ditulis 4. Yang kedua, kotak kedua terdapat 4 batu. Ditulis 4. Terus yang ketiga ada 4 batu. Sama dengan
3, 3 ini kotaknya, jumlah kotak ada 3, 1, 2, 3, dikali 4. 4 jumlah batunya. Sama dengan berapa? 12. Pintar, lanjut ya. Ayo berlatih. Ini ada pensil. Dalam pensil ada 2 pensil. Ini juga ada 2 pensil, ada 2 pensil. Kalian sudah bisa ya? Dalam 2 pensil ini ditulis 2. Terus pensil yang kedua jumlahnya juga ada 2, ditulis 2. Yang ketiga juga ada 2, ditulis 2. Sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus ini soal cerita. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. A. Tulislah kalimat matematikanya. B. Tentukan hasilnya. Kalimat matematikanya seperti apa? Berarti 5 dikali 6 sama dengan titik-titik. Terus hasilnya 5 dikali 6 berapa? 30. Pintar. Baiklah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menentukan tekanan nada kuat dan lemah. Yang kedua, dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Seperti tadi, halus, kasar, lembut, dan seterusnya. Yang ketiga, dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tepuk PPK dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pintar. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu cuci tangan. Kalau keluar rumah menggunakan masker dan jaga jarak dengan orang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.